Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Nanda Agustin dari kelas B1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang strategi dan pendekatan konservasi hutan yang mencakup berbagai upaya pelestarian baik secara in situ, ex situ, restorasi ekosistem, maupun pengelolaan berbasis masyarakat. Melalui penjelasan ini, diharapkan kita semua dapat lebih memahami pentingnya menjaga kelestarian hutan demi keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Baik, mari kita langsung masuk ke pembahasan materi. Pertama-tama kita akan membahas mengenai strategi konservasi. Apa itu strategi konservasi? Jadi, strategi konservasi adalah rencana dan tindakan yang dirancang untuk melindungi alam dari kerusakan akibat ulah manusia. Hal ini melibatkan perencanaan dan pelaksanaan tindakan yang bertujuan melindungi ekosistem, spesies, dan sumber daya yang mereka sediakan. Gagasan utamanya itu adalah menangkal dampak negatif akibat manusia terhadap lingkungan. Konservasi bukan hanya tentang melestarikan apa yang tersisa, tetapi juga tentang memulihkan apa yang telah rusak. Kegiatan ini bisa berupa proyek reboisasi, pembersihan saluran air yang tercemar, atau pengenalan kembali spesies ke habitat aslinya. Keberhasilan strategi konservasi diukur dari kesehatan ekosistem dan kesejahteraan spesies yang seharusnya mereka lindungi. Penetapan strategi konservasi yang efektif juga mencakup spesifikasi tujuan dan sasaran yang jelas. Tujuan-tujuan ini harus terukur dan dapat dicapai, serta harus selaras dengan tujuan keberlanjutan yang lebih luas. Misalnya, suatu strategi konservasi mungkin bertujuan untuk mengurangi deforestasi hingga persentase tertentu atau meningkatkan populasi spesies yang terancam punah. Target spesifik ini memberikan fokus yang jelas bagi upaya konservasi dan memungkinkan pelacakan kemajuan. Berikut ini beberapa strategi yang umum digunakan dalam konservasi hutan seperti in situ conservation, ex situ conservation, restorasi ekosistem, dan pengelolaan berbasis masyarakat. Baik, strategi yang pertama itu ada in situ conservation. Jadi, in situ conservation itu adalah konservasi flora, fauna, dan ekosistem yang dilakukan di dalam habitat aslinya atau di dalam kawasannya agar tetap utuh dan segala proses kehidupan yang terjadi berjalan secara alami. Konservasi in situ dilakukan dalam bentuk kawasan suaka alam seperti cagar alam, suaka marga satwa, zona inti taman nasional, dan hutan lindung. Tujuan konservasi in situ yaitu menjaga keutuhan dan keaslian jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya secara alami melalui proses evolusinya. Perluasan kawasan sangat dibutuhkan dalam upaya memelihara proses ekologi yang esensial, menunjang sistem penyangga kehidupan, mempertahankan keanekaragaman genetik, dan menjamin pemanfaatan jenis secara lestari dan berkelanjutan. Dalam pelestarian in situ, flora dan fauna yang berada di habitat aslinya tidak boleh diganggu karena merupakan objek yang dilindungi oleh pemerintah. Kawasan konservasi in situ itu memiliki bentuk-bentuk kawasan konservasinya. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kawasan konservasi in situ. Yang pertama itu ada cagar alam. Jadi, cagar alam adalah kawasan konservasi yang ditetapkan untuk melindungi dan melestarikan ekosistem alami serta spesies flora dan fauna yang berada di dalamnya. Cagar alam itu berfungsi sebagai tempat perlindungan yang membatasi intervensi manusia untuk menjaga keseimbangan alam dan mendukung penelitian ilmiah serta pendidikan lingkungan. Terus, tujuan utamanya adalah untuk memastikan kelangsungan hidup spesies dan menjaga fungsi ekologis dari habitat tersebut. Nah, berikut contoh-contoh cagar alam yang ada di Indonesia seperti cagar alam Situ Patenggang yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Yang kedua ada cagar alam Waigeo Barat yang terletak di Kabupaten Raja Ampat. Dan yang terakhir itu ada cagar alam Bukit 30 yang terletak di Riau dan Jambi. Baik, bentuk kawasan konservasi in situ yang kedua itu ada hutan lindung.
Jadi, hutan lindung adalah hutan yang dilindungi keberadaannya karena bermanfaat dalam menjaga ekosistem. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Pasal 26, dalam kawasan hutan lindung memiliki manfaat-manfaat khusus, yaitu seperti hutan lindung mampu mencegah bencana alam, sumber hasil hutan yang berlimpah, tempat tinggal masyarakat adat, menjaga siklus air dan sebagai sarana rekreasi dan wisata. Nah, fungsi hutan lindung berkaitan dengan pelestarian lingkungan dan ekosistem. Oleh karena itu, aktivitas seperti membuka lahan, menebang pohon, membakar hutan, mendirikan bangunan, berburu, dan kegiatan lain yang mengancam ekosistem dilarang keras. Jadi, ada salah satu contoh hutan lindung yang ada di Indonesia, diantaranya yaitu Alas Ketu yang terletak di Wonogiri, Jawa Tengah. Bentuk in situ yang ketiga ada Taman Nasional. Pengertian Taman Nasional yaitu adalah kawasan konservasi yang ditetapkan untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem alami, serta sumber daya alam yang ada di dalamnya. Jadi, Taman Nasional ini dirancang untuk memungkinkan pengelolaan konservasi yang melibatkan perlindungan flora dan fauna, pelestarian habitat, serta pemanfaatan yang terbatas untuk keperluan rekreasi, pariwisata, dan pendidikan. Nah, contohnya seperti Taman Nasional Komodo yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Taman ini melindungi komodo dan habitatnya. Terus ada Taman Nasional Ujung Kulon di Provinsi Banten. Taman ini itu melindungi badak Jawa, owak Jawa, banteng Jawa, dan kukang. Dan yang terakhir itu ada Taman Nasional Waikambas di Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu yang dilindungi yaitu ada gajah Sumatera. Nah, bentuk konservasi in situ yang terakhir ada Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa adalah kawasan yang ditetapkan untuk melindungi dan melestarikan spesies fauna yang terancam punah atau memiliki nilai konservasi yang tinggi. Di dalam Suaka Marga Satwa, aktivitas manusia dibatasi untuk menjaga habitat alami marga satwa serta mendukung kegiatan penelitian, pendidikan, dan ekowisata. Kawasan ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan kelangsungan hidup spesies yang dilindunginya. Jadi aku ngambil contohnya yaitu ada Suaka Marga Satwa Lorelindu. Nah, kita masuk ke strategi berikutnya yaitu ada ex situ conservation. Jadi, konservasi ex situ atau di luar kawasan adalah upaya konservasi yang dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakan jenis tumbuhan dan satwa di luar habitat alaminya dengan cara pengumpulan jenis, pemeliharaan, dan budidaya atau penangkaran. Nah, tempat-tempat konservasi ex situ dilakukan pada tempat-tempat seperti arboretum, bank gen atau bank genetik, dan kebun botani atau kebun raya. Nah, cara konservasi ex situ dianggap sulit dilaksanakan dengan keberhasilan tinggi karena disebabkan jenis yang dominan terhadap kehidupan alaminya sulit beradaptasi dengan lingkungan buatan. Konservasi ex situ mencakup manajemen terhadap udara, air, tanah, mineral, hingga organisme hidup termasuk hewan dan manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui berbagai kegiatan seperti survei, penelitian, administrasi, preservasi, edukasi, pemanfaatan, dan pelatihan. Selanjutnya, kita masuk pada tempat konservasi ex situ, yaitu upaya konservasi yang dilakukan di luar habitat aslinya. Salah satu bentuknya adalah arboretum. Jadi pengertian arboretum di sini yaitu merupakan tempat koleksi berbagai jenis tumbuhan, baik yang dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, pendidikan, maupun sekadar rekreasi. Melalui arboretum, kita bisa menjaga keberagaman tumbuhan, mempelajarinya lebih dalam serta menjadikannya sebagai sarana edukasi masyarakat agar lebih peduli terhadap pelestarian lingkungan. Selain arboretum, ada juga kebun raya yang berfungsi hampir sama, yaitu sebagai lahan koleksi tumbuhan untuk penelitian dan konservasi. Contohnya di Indonesia ada Kebun Raya Cibodas, Kebun Raya Bali,
dan Kebun Raya Kuningan. Tempat ini juga sering dimanfaatkan masyarakat untuk wisata atau edukasi. Jadi bentuk konservasi ex situ yang kedua itu ada bank genetik. Jadi bank genetik ini menyimpan sumber daya genetik agar tetap lestari dan tidak punah. Misalnya, biji tanaman atau plasma nutfah agar tetap terjaga dari kepunahan. Jadi kalau suatu jenis tumbuhan hilang dari alam, kita masih punya cadangan genetiknya untuk ditumbuhkan kembali. Ketiga fasilitas ini sangat penting dalam mendukung strategi konservasi ex situ. Kemudian strategi konservasi juga dapat dilakukan melalui restorasi ekosistem. Restorasi ekosistem yaitu mengembalikan unsur hayati dan non-hayati di suatu kawasan agar kembali seimbang seperti kondisi alaminya. Tujuan restorasi ekosistem antara lain yaitu memulihkan ekosistem, menanggulangi perubahan iklim, serta meningkatkan kualitas hidup makhluk hidup. Selanjutnya ada pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat, di mana masyarakat sekitar hutan ditempatkan sebagai pelaku utama dalam menjaga sekaligus memanfaatkan hutan. Strategi dan pendekatan konservasi melalui hutan desa dilakukan dengan memberdayakan masyarakat desa agar sejahtera sekaligus menjaga kelestarian hutan. Pada hutan adat, strategi dilakukan dengan melestarikan hutan berdasarkan aturan dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-menurun. Sedangkan pada hutan kemasyarakatan, strateginya adalah memberi akses kelola hutan negara kepada masyarakat sekitar dengan pendekatan kemitraan agar pemanfaatannya tetap legal dan lestari. Baik, sampailah kita di penghujung materi. Jadi setelah kita membahas berbagai strategi dan pendekatan konservasi hutan, mulai dari in situ, ex situ, restorasi ekosistem hingga pengelolaan berbasis kemasyarakatan, tentu ada beberapa hal penting yang bisa kita tarik sebagai pelajaran. Untuk itu, mari kita simpulkan materi ini bersama-sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa konservasi hutan merupakan langkah penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Upaya ini dapat dilakukan melalui strategi in situ atau di habitat aslinya, ex situ di luar habitat, restorasi ekosistem, serta pengelolaan berbasis masyarakat. Keberhasilan konservasi tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus mewariskan lingkungan yang lestari bagi generasi mendatang. Demikianlah penjelasan mengenai strategi dan pendekatan konservasi hutan. Semoga dari materi ini kita bisa lebih menyadari betapa pentingnya menjaga hutan, tidak hanya untuk melestarikan flora dan fauna, tetapi juga untuk keberlangsungan hidup manusia. Konservasi bukan hanya tugas pemerintah atau lembaga tertentu, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah kecil yang kita lakukan, seperti menjaga lingkungan sekitar dan menggunakan sumber daya secara bijak, kita sudah ikut berkontribusi dalam menjaga bumi. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.